Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah adalah kata pertama yang harusnya kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena banyaknya nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita tidak bisa menghitung nikmat itu sendiri. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kita menghitung-hitung nikmat Allah yang diberikan kepada kita, la tuhsuha, tidak akan pernah bisa dihitung. Oleh karena itu, maka wajib kiranya kita mengucapkan puji syukur kita kepada Allah. Tidak hanya dengan bil qaul, tidak hanya dengan perkataan alhamdulillah, namun bagaimana i'tiqad, dengan keyakinan kita. Yakin bahwa Allah adalah Tuhan kita, yakin bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi kita, dan yang terakhir yakin bahwa puasa Ramadan yang saat ini diberikan oleh Allah sebagai syariat Islam adalah syariat yang dijalankan oleh kita. Tidak cukup dengan qaul dan i'tiqad, tapi juga dengan arkan, dengan pekerjaan, dengan perbuatan-perbuatan kita. Tentu perbuatan itu adalah sesuatu, melakukan sesuatu yang wajib yang disyariatkan oleh Allah kepada kita, seperti sholat 5 waktu, puasa Ramadan, dan segala sesuatu yang diwajibkan kepada kita. Tentunya tidak hanya mengerjakan sesuatu yang wajib, namun sempurnakan pahala di bulan Ramadan ini dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan sunnah, yang diantaranya adalah qiraatul Quran, menghidupkan malam-malam bulan Ramadan dengan membaca Al-Quran. Dalam kitab Tafsir Shawi dijelaskan bahwasanya ada 2 perhiasan yang ada pada bulan Ramadan. Yang pertama, nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Kita tahu bersama bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan di mana pertama kali Al-Quran diturunkan. Seperti yang difirmankan oleh Allah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan dan sebagai petunjuk kepada manusia, dan penjelasan-penjelasan dari petunjuk itu sendiri, wal furqan, dan membedakan antara yang hak dan yang batil. Tentu dari 2 alasan itu, maka kita perbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini, seperti yang dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in, para ulama-ulama kita. Para sahabat contohnya, sahabat Qatadah, beliau membaca Al-Quran 1 kali khataman dalam 1 minggu di luar bulan Ramadan. Namun ketika sudah masuk ke bulan Ramadan, beliau menghatamkan Al-Quran bisa sampai 3 kali dalam 1 minggu. Ketika masuk kepada 10 hari akhir di bulan Ramadan, beliau menghatamkan 1 kali hataman di setiap harinya. Subhanallah, banyak sekali beliau menghatamkan Al-Quran di malam bulan Ramadan. Yang kedua, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ketika masuk bulan Ramadan, beliau bahkan menghatamkan Al-Quran 60 kali selama bulan Ramadan. Dan beliau hatamkan 30 kali hataman di dalam sholatnya, dan 30 kali hataman di luar sholat. Dari sahabat dan ulama-ulama ini, lalu apa yang menjadi motivasi mereka untuk membaca Al-Quran, berlomba-lomba memperbanyak membaca Al-Quran? Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Paling utamanya ibadah dari hamba saya tilawatul Quran, yakni membaca Al-Quran. Oleh sebab itu, mari kita ramaikan bulan Ramadan
terutama malam-malam bulan Ramadan dengan membaca Al-Quran. Yang kedua yakni sholat tarawih. Kita tahu bersama bahwasanya sholat tarawih ini adalah termasuk bagian dari sholat malam yang dilakukan ba'da isya di malam bulan Ramadan dan tidak ditemukan di luar bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambih." Barang siapa qama Ramadan, Imam Asy-Syarbini mengatakan, Syekh Asy-Syarbini mengatakan bahwasanya qama Ramadan di sini dimaksudkan adalah sholat tarawih. Barang siapa yang melakukan sholat tarawih imanan dengan benar-benar iman, wahtisaban dan penuh dengan keikhlasan, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah terdahulu yang dia lakukan. Rasulullah pun melakukan sholat tarawih ini. Suatu ketika dari Sayyidatina Aisyah, Rasulullah di malam pertama bulan Ramadan, Rasulullah pergi ke masjid, diikuti para sahabat dan berjamaah. Rasulullah menjadi imam, sahabat menjadi makmum untuk melaksanakan sholat tarawih. Di malam kedua pun sama seperti itu. Rasulullah menjadi imam, sahabat menjadi makmum, bahkan sahabat datang lebih banyak daripada malam sebelumnya. Di malam ketiga, sahabat menunggu di masjid, namun Rasulullah tidak hadir. Bahkan sahabat menunggu sampai waktu subuh tiba, namun Rasulullah tidak hadir. Namun keesokan harinya Rasulullah menjelaskan tentang ketidakhadiran Rasulullah ke masjid untuk melaksanakan sholat tarawih. Rasulullah menjelaskan bahwasanya Rasulullah tidak hadir ke masjid hanya gara-gara satu hal, yakni agar para sahabat tidak mendefinisikan, tidak menduga bahwa sholat tarawih itu adalah sholat yang wajib. Lalu berapa rakaat kita harus melakukan sholat tarawih? Imam Al-Baihaqi menjelaskan yang sanadnya ini terus bersambung kepada Sayyidina Umar bin Khattab, menjelaskan bahwasanya sholat tarawih yang dilakukan umat muslim pada masa Sayyidina Umar bin Khattab adalah 20 rakaat ditambah 3 witir, 3 rakaat sholat witir. Jadi 10 rakaat ditambah 3 sholat witir. Itulah umat muslim di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Dan ini menjadi landasan bagi ahlus sunnah wal jamaah, lebih-lebih an-nahdiyah, untuk melakukan sholat tarawih dengan 20 rakaat dan 3 witir. Dan yang ketiga untuk menghidupkan malam-malam bulan Ramadan, yakni adalah sholat tahajud. Sudah kita ketahui bersama bahwasanya sholat tahajud adalah sholat yang dilakukan di sepertiga malam, bisa dilakukan di sepertiga malam, dan syaratnya harus tidur terlebih dahulu. Bahkan ini menjadi kewajiban bagi Rasulullah, namun menjadi kesunahan bagi umat-umat Rasulullah. Seperti yang difirmankan Allah di dalam Al-Quran, "Fatahajjad bihi nafilatan lakah, asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda." Maka bertahajudlah kamu, semoga kamu itu diberi pahala, dibangkitkan oleh Allah di maqam mahmuda, di tempat yang terpuji. Itulah para hadirin 3 hal untuk menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.